kembali lagi bersama kami Maharani Kitchen 87. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan semangat terus untuk berkarya. Dan kali ini kita kembali ke kue perkuehan ya. Ini aku akan bikin kue lumpur kentang yang lumer, lembut, dan pastinya ini enak banget dan gampang banget buatnya. Tetapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, like jika Anda suka, dan share ke teman-teman kalian. Yuk langsung aja kita kepoin gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya. Tonton terus videonya dan jangan skip ya teman-teman. Ini udah aku siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai terigu segitiga. 250 gram gula pasir, 500 gram kentang kukus yang sudah aku haluskan, 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian ada 100 gram margarin, nanti kita akan cairkan ya. Kemudian ada 3 butir telur, ini 2 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Dan kemudian 3/4 sendok teh garam dan juga 1 saset vanili bubuk. Dan ini ada 2 lembar daun pandan yang udah aku simpulkan. Kemudian ini ada secukupnya kismis. Yang pertama, gimana cara buatnya? Ini aku masak dulu ya santannya. Jadi kita masukkan dulu 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Kenapa ini santan aku masak dulu? Jadi menurut aku supaya kue lumpurnya ini bisa bertahan lama ya. Jadi tidak gampang basi. Kemudian ini aku masukkan juga garam dan juga daun pandannya. Kita aduk-aduk sampai santan ini mendidih, tetapi jangan sampai pecah ya teman-teman. Jadi cukup berbuih-buih gitu sedikit saja, baru kita dinginkan santannya. Jadi untuk lumpur ini juga nggak terlalu pakai santan dingin banget, jadi suam-suam kuku seperti itu juga nggak masalah. Nah, kita panaskan dulu santannya, kita aduk-aduk terus sampai santannya ini mendidih. Dan ini santannya sudah mulai panas dan ini sudah mulai berbuih juga. Jadi santannya cukup berbuih kayak gitu aja. Jadi nggak usah terlalu mendidih, takutnya nanti santannya bisa pecah. Nah, kita aduk-aduk seperti ini terus. Dan setelah kita aduk-aduk, kemudian kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu untuk santannya ya teman-teman. Nah, kita matikan, kita angkat dulu santannya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya, ini aku cairkan margarinnya. Margarinnya juga jangan mendidih, jadi cukup mencair saja, meleleh maksud saya. Biasanya aku tim ya, karena ini aku males, makanya aku langsung ke kompornya aja. Tapi cukup meleleh saja ya teman-teman. Kita lelehkan dulu margarinnya. Nah, ini sudah meleleh ya. Jadi cukup seperti ini saja. Kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Dan tahap selanjutnya kita akan mencampurkan untuk bahan-bahan yang lain. Kita masukkan dulu gula pasirnya. Ini kita mixer ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga telurnya. Ini 1 butir kuning telur saja. Jadi kita pakai 3 telur. Yang 2 butir kita pakai telur utuh. Yang 1 butirnya kita pakai yang bagian kuningnya saja. Nah, kita masukkan juga kuning telurnya. Dan untuk santan dan juga margarinnya jadi dalam keadaan suam-suam kuku aja. Nggak usah terlalu dingin banget juga nggak masalah. Kemudian ini aku masukkan juga vanili bubuk. Dan selanjutnya ini aku mixer. Ini cukup merata saja. Kalian bisa gunakan chopper juga bisa. Nah, kita mixer sampai semua tercampur. Jadi jika kalian tidak ada mixer, kalian bisa gunakan whisk ya teman-teman. Tapi kalau kita gunakan whisk itu kita membutuhkan tenaga yang agak ekstra ya. Karena kita bikinnya sampai gulanya sampai benar-benar larut dan lembut banget. Nah, kita mixer seperti ini. Ini sudah mulai tercampur. Dan selanjutnya aku masukkan kentang kukus. Kentang kukusnya ini 500 gram tadi ya.
Jadi kentang ini udah aku kukus dan kemudian sudah aku haluskan juga. Baru kita campurkan. Kita mixer lagi. Jadi untuk mixer kue lumpur ini nggak perlu sampai mengembang, jadi cukup tercampur aja. Fungsinya mixer ini hanya untuk mencampur, jadi kita bisa gunakan whisk atau chopper untuk mencampur bahan-bahannya. Dan selanjutnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Ini aku pakai tepung terigu segitiga ya. Nah, sedikit demi sedikit saja tepungnya kita masukkan sambil kita campur pelan-pelan. Selanjutnya aku tambahkan juga santannya sedikit demi sedikit. Kita campur juga seperti ini. Jadi ini aku udah nemu resep yang menurut aku ini bikin lumpurku ini bener-bener lumer ya teman-teman. Lumer, lembut dan juga rasanya pas banget. Untuk tingkat kemanisannya menurut aku pas, tapi kalau orang yang nggak suka manis bisa dikurangin sedikit. Dan selanjutnya ini aku tambahkan margarin cairnya. Boleh semuanya aja nggak masalah ya teman-teman, terserah kalian aja untuk margarinnya. Ini kita masukkan dan kita campurkan lagi. Cukup tercampur saja. Dan setelah tercampur semuanya seperti ini, matikan mixernya. Dan selanjutnya ini aku akan saring. Jadi kalian boleh saring atau enggak. Ini karena menurut aku belum terlalu lembut, makanya aku saring dulu. Tapi kalau kalian nggak mau saring juga nggak masalah. Pastinya kentangnya juga lembut kok, nanti pas dimakan juga tetap enak pastinya. Sambil aku saring seperti ini agak susah ya teman-teman, karena saringannya ini terlalu kecil-kecil, terlalu lembut lubangnya. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, sekarang juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelah kanan. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Nah, ini aku saring. Jadi ini kentangnya ya teman-teman. Kentangnya juga kita tekan-tekan seperti ini. Jadi kalau kalian malas untuk saring, tidak apa-apa. Kalau nggak mau disaring juga nggak masalah. Oh iya teman-teman, jangan lupa ikutin IG kami juga di @maharani_kitchen87 dan juga follow Twitter kami di @m_ranikitchen87. Aku ulangi sekali lagi di IG kami @maharani_kitchen87 dan di follow juga Twitter kami di @m_ranikitchen87. Dan selanjutnya kita akan panaskan cetakan. Ini aku pakai cetakan lubang datar ya teman-teman. Ini sebanyak 7 lubang. Kita panaskan dulu cetakannya. Dan ini sudah panas, baru aku olesin dengan minyak. Kasih minyaknya agak banyak saja supaya nanti adonannya itu tidak lengket di cetakan ya teman-teman. Dan kemudian ini aku masukkan adonan tadi yang sudah kita bikin. Kurang lebihnya jangan sampai penuh ya teman-teman, takutnya nanti tumpah. Makanya kita kasihnya kurang lebihnya 3/4 dari lubang cetakan itu. Nah, kita kasih saja 3/4-nya. Setelah lubangnya semua sudah terisi, kemudian kita tutup dulu sampai setengah matang. Jadi gunakan apinya kecil saja supaya nanti hasilnya tidak gosong. Jadi ini udah setengah matang seperti ini. Baru kita taruh kismisnya di atasnya. Jadi untuk kismis itu sesuai selera saja, atau bisa dikasih keju, potongan keju, ataupun dengan potongan coklat.
itu bisa. Jadi ini aku kasih kismis karena aku ada stoknya, cuman ada kismis, makanya aku kasih kismis. Nah, ini sudah aku kasih kismis semua, baru deh kita tutup dan kita tunggu sampai kue lumpurnya bener-bener sudah matang ya. Setelah beberapa menit, nah kita akan cek dulu kalau bagian bawahnya sudah mulai menguning dan kalian rasa sudah kering, baru deh kita angkat. Nah, kita angkatnya pelan-pelan supaya tidak rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, pastinya banyak yang sudah ngiler kan? Ayo semuanya teman-temanku semuanya, jangan lupa kasih jempolnya supaya aku lebih semangat lagi bikinnya ya teman-teman. Kita angkat semua kue lumpurnya ini. Jadi untuk bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi, ini hasil jadinya kue lumpur ini kurang lebih 28 piece. Jadi 28 biji ya. Kurang lebihnya seperti itu. Gampang sekali kan teman-teman cara bikinnya, dan bahan-bahannya mudah banget dicari. Dan ini resep yang menurut aku anti gagal. Jadi bisa buat ide jualan kalian semua. Nah, seperti ini hasil jadi kue lumpurnya. Lanjut part yang kedua, kita olesin lagi cetakannya dengan minyak. Kita olesin lagi, baru kita cetak lagi ya teman-teman. Sekarang kita masukkan lagi 3/4 dari lubangnya itu. Sambil aku masukkan adonan. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelah kanan ya. Dan jangan lupa kasih like dan kemudian aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kue-kue aku yang berikutnya. Selanjutnya kita tutup dulu adonannya. Kita tunggu setengah matang baru kita masukkan kismisnya. Nah, ini udah setengah matang. Kita tata kismisnya di atasnya. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita tunggu sampai kue lumpurnya kering. Dan setelah beberapa menit, kita intip dulu bagian bawahnya. Sudah menguning apa belum? Nah, ini kalau udah cetakan kedua, ketiga kalinya ini pastinya udah gampang banget ya teman-teman untuk ngangkat kuenya ini. Tapi kalau yang pertama itu kadang memang agak-agak lengket, jadi memang harus ekstra sabar. Kalau udah yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu udah istilahnya udah licin ya cetakannya. Makanya dia gampang banget untuk dicongkel ya. Kita ambil satu persatu. Jadi kalian cetak sampai semua adonannya habis ya.
Dan sekarang kita akan pindahkan ke piring saji. Dan ini hasil jadinya teman-teman. Tuh, kue lumpurnya ini benar-benar lembut, lumer, dan pastinya enak banget, dijamin ini bakalan ketagihan ya teman-teman. Kita tata dulu semuanya sambil aku menatanya. Jadi jika ada penjelasan aku yang kurang jelas dalam video ini, langsung saja kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Berkesempatan pasti aku akan membalasnya. Terima kasih teman-teman. Tara, dan ini hasil jadinya kue lumpur kentang yang lumer, lembut, dan pastinya enak banget. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Selamat mencoba. Bye-bye.